Nah ini yang akhirnya kayaknya sih Juventus manajemen sengaja mengulur-ulur waktu, mungkin juga karena melihat request dari Spalletti kayaknya gitu. Spalletti kayak lebih pengen ada striker yang memiliki nama besar dan juga yang siap pakai gitu. Jadi nggak bisa dong kita mengandalkan pemain yang cederaan kayak gini gitu. Vlahovic ya ini udah jadi bukti aja gitu kan. Udah lagi ngomongin kontrak cedera lagi sampai akhir musim kemungkinan besar. Jadi ya buat apa juga Spalletti mempertahankan. Nah, Kalau Juve datang dengan 6 juta, jadi kan dia bargaining power sama Juventus dong. Gua di Juve jadi inti atau cadangan nih. Kalau cadangan gua mending di Barcelona, gaji gua sama gua dengan Juventus. Nah, jadi bargaining powernya apa yang mau dikasih Juve ke Lewandowski? Apakah lo ngasih gua gaji 6 juta? Oke, 6 juta. Tapi gua starter dong. Karena kalau cadangan gua mending di Barcelona. Dengan tanda kutip ya kan sama gaji 6 juta euro. Gua di Barcelona juga cadangan juga sama. Jadi apa yang mau dikasih Juventus ke Lewandowski? Apakah jaminan apa selain mungkin Lewandowski kita tahu profil yang world class tadi. Oke, teman-teman, suara Juventini pokoknya kalau tentang Mercato berita kita pokoknya ngupdate terus kalau bintang-bintang besar jadi suara Bernardo Silva atau suara Lewandowski. Oke, diulang-ulang lah, pokoknya ada update dikit kita omongin, ada update dikit diomongin, terutama gua Bernardo Silva. Pokoknya update dikit harus dijadiin materi. Bodo amat, bosen-bosen deh lain ngomongin. Pokoknya harus update terus kalau untuk bintang. Nah, nanti kita mau ngomongin Lewy, kita mau ngomongin Vlahovic sama bos kita Elkan, ini ceritanya mau beli klub lagi ya, beli klub Persijatim. Enggak. Ya mau beli klub Botafogo, satu grup sama Lyon juga ya. Ya oke. Jadi itu yang kita mau ngomongin. Gua Jeki yang akan membantu teman-teman di sini ada Kylie ya. Kylie adalah membership kita ya, seperti yang selalu kita utarakan, kalau membership punya keuntungan, lo bisa join berbicara sama kita dan bisa masuk grup juga. Grup kita tuh 32 jam nggak berhenti-berhenti. Terus juga kalau lo sudah daftar membership ya lo hubungin lah kontak personnya. Di situ ada namanya Vidal, Brindelli, lo hubungin di situ ya. Jadi lo hubungin, nanti lo bisa join bareng-bareng kita, have fun bersama Juventus dengan kita. Oke, ada siapa lagi? Adi dulu, kenalan boleh? Halo, gua Adi Juventini dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Kenapa bom dong? Ya silakan, Ondra. halo assalamualaikum, gua Pak Ondra Juventini dari Tanjung Verde. Oke, Tanjung Verde itu Pantai Gading bukan? Bukan ya? Bukan, beda lagi. Beda lagi ya. Cape Verde. Oke, itu tadi teman-teman kita yang akan kita diskusikan. Materi pertama kita adalah tentang Vlahovic nih. Ya, sebelum kayaknya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu kita sangat percaya diri bahwa Vlahovic akan memperpanjang kontrak, karena urutannya setahu gua setelah Spalletti itu harusnya Vlahovic dulu, baru Locatelli. Tapi langsung loncat Locatelli, berarti kan ada apa gerangan dengan Vlahovic? Apakah nggak jadi perpanjangan? Apakah masih mikir-mikir? Apakah gimana? Nah ini yang mau kita diskusikan. Yang kita tahu sekarang Vlahovic ditawarkan menjadi lebih turun lagi ya. Tadinya kan dia gajinya tuh sekitar 18 juta ya? juta. Oh semusim. Iya semusim bersihnya tuh. Jutaan. Ya dipotong lagi menjadi 8 juta. 8 ya. Terus sekarang dipotong lagi 5 juta, tapi Juve-nya juga masih mikir-mikir. Nah, dengan mikir-mikir yang panjang seperti ini, pertanyaannya kan jadi begini, Ndra. Apakah emang beneran Vlahovic udah nggak dipikirin lagi nih, ataukah memang menunggu sampai titik paling termurah buat Vlahovic? Kalau lo lihat drama seperti ini, apa nih ujungnya nih? Gak usah lah. Langsung gitu. Bete. Masalahnya momentumnya tuh ketika kemarin dia cedera lagi sebenarnya. Ketika dia udah sembuh, pulih, ada angin segar lagi. Nah, tiba-tiba dia harus cedera lagi, baru main 1 pertandingan ya. Yang seri lawan Sassuolo kan. Udah sempat main, habis itu di pertandingan berikutnya malah Milik yang sempat main 2 kali. Habis itu Milik cedera juga. Nah, ini yang akhirnya kayaknya sih Juventus manajemen sengaja mengulur-ulur waktu, mungkin juga karena melihat request dari Spalletti kayaknya gitu. Spalletti kayak lebih pengen ada striker yang memiliki nama besar dan juga yang siap pakai gitu. Jadi nggak bisa dong kita mengandalkan pemain yang cederaan kayak gini gitu. Vlahovic ya ini udah jadi bukti aja gitu kan. Udah lagi ngomongin kontrak cedera lagi sampai akhir musim kemungkinan besar. Jadi ya buat apa juga Spalletti mempertahankan. Nah, menurut gua sekarang arah kebijakan klubnya sepertinya akan ngikutin apa kata pelatih gitu ya. Jadi kalau menurut pelatihnya kayaknya gue nggak bisa, ya mungkin ini akan menjadi
masalahnya gitu ya. Tapi Jadi arah-arahnya gimana? kayaknya sih enggak deh kalau gua ya. Kalau gua ngerasa kayaknya Vlahovic bakal dilepas deh. Mungkin malah ada kemungkinan besar yang bakal dipertahanin bisa jadi David. Bisa jadi gitu kan. Jadi lo lebih condong ke enggak ya? Lebih condong enggak. Gua kalau diantara milih antara Vlahovic David, mendingan milih David dengan kondisi kayak sekarang ya. David masih siap pakai gitu minimal. Ada yang Masih dukung bisa, David tuh. masih bisa, masih. Lah kan tergantung fungsinya Iya, gitu. iya. Kalau dua-duanya Sama sehat yang mungkin, selalu ada. iya. Kalau dua-duanya sehat mungkin Vlahovic. Tapi kan kondisinya sekarang Vlahovicnya masuk BPJS terus. Iya. Oke, jadi dari sisi Pondra udah final, udah nggak usah lah Vlahovic. Nggak usah lah udah. Jadi mendingan David malah kata Pondra. Jadi ya udah. Sama satu striker lagi nanti kita bahas. Oke, ya nanti kita lihat ujung dari dramanya Vlahovic ini. Terus buat pertanyaan Kadi ya bahwa Spalletti menginginkan striker yang bisa punya 20 gol gitu loh. Nah, kalau memang Vlahovic dipertahankan, apakah memang dia yang nanti misalkan nih dipertahankan jadi nih gajinya kecil, apakah memang dia atau sebenarnya masih ada lagi nggak sih? Menurut lu gimana? Ya Di musim sebenarnya depan. Karena kan Spalletti bersama Vlahovic memang belum kondisi ideal sebenarnya kan. ya kalau berharap butuh striker 20 gol ya dari 4 nama yang ada di tim nggak ada yang bisa garansi 20 gol gitu loh. Dengan situasi Spalletti di awal musim. Iya. Kita juga nggak tahu Vlahovic juga fitnya levelnya kayak apa, terus juga bagaimana dia nanti fit in dengan sistem baru nanti di musim depan. Apalagi kan dia nggak main di Pildun ya. Kita kan nggak tahu ya kan situasi Pildunnya kayak apa nanti. Ya, apakah Dusan bisa fit in untuk di summer juga kita juga belum tahu gitu. Ketika dia mau di extend pun ya udah banyak kan dari kita bikin konten itu ya Dusan out kelarin aja udah karena udah nggak bisa diandalin lagi ya. Jelas kalau tadi dibilang 20 gol nggak pernah nyampe 20 gol men. Mau harapin gimana 20 gol? Ya event dengan pelatih berbeda. Iya udah berapa pelatih nih udah jadi emang udah sampai Tudor pun nggak pakai dia kan waktu ada RKM jadi emang ya lo levelnya backup aja gitu loh. Jadi yang dimaksud 20 gol ini berarti bukan Vlahovic, even Vlahovic diperpanjang. jelas. Jadi kalaupun diperpanjang berarti dia cadang. Ya backup. Itulah makanya di press terus gajinya sampai 5 juta karena lo nggak mungkin gaji gede 11 juta cuman buat dijadiin cadangan. Sayang kan? Cuman untuk nonton di Iya. jadi model di apa akun Sayang. Juve buat apa Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi emang nggak kalau nggak bisa diharapin lagi. Ya udah nggak reliable untuk Juventus kalau dengan at least 5 juta pun sebenarnya udah berat ya untuk pemain yang cedera mulu mah gue rasa harusnya udah berpikir panjang sih untuk 2 kali untuk memperpanjang Vlahovic walaupun apapun resikonya nanti di akhir musim itu. Oke, jadi bukan dia yang dimaksud dari Spalletti, even Vlahovic diperpanjang. Oke, kalau lo lebih mungkin kepada bahwa ada berita susulan tentang Randal Colomani yang ceritanya nggak selesai-selesai. Jadi sebenarnya kan ini transfer ini kan udah dari summer kemarin ya, dicoba lagi di winter. Ya berharap nanti harga turun nih nanti summer depan memang harganya udah di kisaran 25-30 ya. yang dimana di summer kemarin kita ada di 60 ya kalau nggak salah 60. sampai nggak jadi-jadi dengan turunnya hampir setengahnya ini masih mau dijadiin nggak sih Randal Colomani menurut lo dengan harga yang udah berkurang setengahnya bahkan menurut lo? Kalau menurutku jadiin aja sih. Open aja berani buat Apa ini jadi patokan sekarang? Ya paling mungkin skemanya yang agak tricky ya soalnya kan Juve mungkin belum punya cash yang langsung tunai gitu mungkin kalau bisa dicicil kayak Openda itu kan Openda walaupun 45 kan nyicilnya 88 jadi mungkin kayak nggak kerasa gitu ya. Ya kalau misalnya nemu formula yang cocok atau mungkin jangan-jangan dipinjem lagi nih tapi tebusnya musim depan kan bisa aja kan. Anjing begitu mulu rumusnya. Ya dan terbukti kan di setengah musim pas dipinjam memang dia emang memberikan kontribusi lah walaupun mungkin bukan yang level superstar tapi mungkin kalau dia dari awal dan dengan pelatih mungkin Spalletti yang lebih menyerang mungkin dia bisa jadi tumpuan ya walaupun mungkin nanti dilihat juga sih apakah nanti akan ada striker baru atau kita percayakan kepada Colomani 20 gol bisa gitu kan. Iya. Kalau gue juga sepakat bahwa fokus Juve kalau tentang striker sebenarnya Colomani dulu aja, jangan ke Lewi dulu, jangan kemana-mana, hanya Colomani. Bagaimana sekarang kerjanya untuk mendapatkan Colomani? Kenapa? Karena Colomani ini emang pemainnya yang mau, dia selalu mengutarakan, selalu ngasih suka like tuh pemain Juve habis golin, dia selalu ngasih tanda-tanda sign bahwa dia itu seneng sama Juventus, dia tuh sudah ngerasa cocok sama Juventus. Jadi gua rasa sekarang Juventus harus bekerja untuk Colomani.
Ya, yang lain udah paralel aja, tapi yang utamanya di sana. Dan menurut gua harga segitu masih pantas untuk mendapatkan harga Colomani, di mana dia bermain hanya berapa belas pertandingan di zaman Tudor, tapi udah sampai mau 10 gol. Dan menurut gua itu suatu pencapaian yang bisa dibilang layak Randal Colomani untuk dikasih kepercayaan yang lebih panjang lagi bersama Juventus. Ini gua mengincarnya karena pemain itu seneng gitu, pemain yang pengen. Dan Spalletti-nya juga cocok kemarin dibilang gitu. Pemainnya yang pengen. Jadi menurut gua kenapa harus berpikir ulang ke Vlahovic, ke Lewy, ke mana-mana, udah langsung aja ke Randal Colomani lagi. Gitu kalau gua. Oke, karena ini adalah masalah Lewy, ada update terakhirnya adalah Lewy ini di approach dengan gaji yang lebih minim lagi sekitar 6 juta euro. Cuman kalau misalkan Lewy ini misalkan kita ambil nih, kira-kira menurut Pondra, berarti Vlahovic nanti cadangan atau striker selain kita kan pasti akan datangin striker lagi misalkan kalau seandainya Jonathan David pun cabut ataupun ada, berarti striker utama kita Lewy atau Lewy itu membackup apa bagaimana posisinya dengan striker-striker yang lain? Kalau Lewandowski datang sih kemungkinan besar bakal jadi Lewandowski yang striker utama ya, karena bagaimanapun kan dia world class striker bro. Even 38 tahun ya paling enggak untuk setengah musim pertama masih bisa diandalkan lah. Dan apalagi Juve juga main 2 kompetisi. Nah tinggal masalahnya di backupnya ini siapa. Tadi kan gue udah jelas ya sikap gue kayaknya kata aja lah Vlahovic gitu. Kalau menurut gue sih kita nggak perlu buang dua-duanya gitu, nggak perlu buang Vlahovic maupun David, salah satu aja. Kita suruh pilih antara Vlahovic atau David, karena kan kalau kita beli striker banyak-banyak nanti butuh waktu lagi untuk beradaptasi gitu. Jadi cukup datangin satu aja, syukur-syukur bisa dapat Colomani gitu. Jadi kita emang idealnya kan 3 striker ya. David, Colomani, Lewandowski, kita bisa punya 3 striker itu sekaligus, itu akan lebih bagus. Dan nanti tinggal kita lihat mana yang lebih cocok dengan skemanya Spalletti. Kalau dalam kondisi seperti ini mungkin yang akan lebih cocok Colomani karena lebih banyak bergerak, dinamis segala macam. Kalau Lewandowski kan ya namanya juga udah tua. Tapi profil seperti Lewandowski tentu kita butuhkan karena dia punya mental juara. Udah pernah juara Liga Champions segala macam kan. Jadi ya kita memang menantikan pemain-pemain juara seperti ini lagi. Oke, jadi walaupun nanti belum tahu misalkan kalau Mane yang datang, dia pasti utama nih. Menurut gua sih dia akan apalagi ya tergantung gajinya. Juventus, tergantung gajinya sebenarnya. Tergantung gaji. Kalau gajinya tinggi, pasti jadi striker utama gitu. Itulah kenapa Vlahovic kemarin kan agak gimana ya, Juve mau diperpanjang kontraknya kan dengan syarat lu setengah kan. Karena kalau lu minta gajinya tinggi, masalahnya lu juga nggak bisa jaminan tempat utama gitu. Lo jadiin tempat utama nggak bisa golin banyak gitu. Kalau untuk dijadiin cadangan sayang gitu kan. Mahalan dengan gaji segitu. Ya. Oke, jadi lu tetap intinya nanti siapapun selama belum ada yang datang lagi selain Lewy misalkan, dia pasti akan utama, terutama ada gajinya juga nanti bisa dilihat. Nah, Adi, pertanyaannya adalah kabar terakhir kan approach-nya dari Juventus adalah di 6 juta euro. Dan kita tahu sendiri lagi gaji Lewy sangat tinggi sekali di Barcelona. Ya kayak ini gaji Lewy, ini gaji Juventus. Nah ini cinta nih sama Juventus, mau dia nerima tawaran Juventus. Apakah ada alasan-alasan lain kalau dia mau menerima Juventus dengan hanya gaji 6 juta euro? Sebenarnya gini kan, kalau gaji Lewy itu kan gross weight-nya kan 33 juta euro ya. Jadi kalau misalnya dia gaji bersihnya itu 10 plus 2,5 jadi 12,5. Barcelona menawarkan 50% pay cut kalau dia mau, dan jadi second choice, jadi sebagai backup gitu. Kalau Juve datang dengan 6 juta, jadi kan dia bargaining power-nya sama Juventus dong. Gua di Juve jadi inti atau cadangan nih. Kalau cadangan gue mending di Barcelona, gaji gue sama kok dengan Juventus. Nah jadi bargaining power-nya apa yang mau dikasih Juve ke Lewandowski? Apakah lo ngasih gue gaji 6 juta? Oke 6 juta. Tapi gue starter dong. Karena kalau cadangan gue mending di Barcelona. Dengan tanda kutip ya kan sama gaji 6 juta euro. Gue di Barcelona juga cadangan juga sama. Jadi apa yang mau dikasih Juventus ke Lewandowski? Apakah jaminan apa selain mungkin Lewandowski kita tahu profil yang world class, tadi kita tahu berapa gol di Bayern Munchen ya, top skor Bundesliga berapa kali gitu ya, Champions League winner, treble gitu. Tapi yang dibutuhin Juve saat ini memang profil kayak Lewandowski. Lo bagaimana dia bisa nge-break pressing lawan dengan cuma gerak doang. Itu berapa kali Lamine Yamal, Rafinha dapat space kosong itu model cuman Lewandowski mundur, geser ke belakang, ke kanan, itu bisa buka ruang. Nah itu tuh nggak ada di striker Juventus. Apalagi kan Bang Jeki pernah bilang bahwa kita lawan Atlanta tuh kalah gara-gara pressing ya. Kita butuh dari di grade long ball itu bisa langsung bisa ngegolin pakai Lewandowski, bisa membuka space itu. Itu yang dibutuhin saat ini. Nah, dari emang harga yang 6 juta euro emang world class wajar kalau gaji segitu. Kita juga nggak bisa bilang ketinggian emang standarnya segitu. Walaupun umur 38 tahun gitu ya.
Ya Tapi yang status world class-nya itu. statusnya yang world class itu mahal. ya itu nggak bisa diganti. Mahal. Ya, Kayak kayak Milan bersama Modric. Iya, Milan kayak 40 Modric tahun. 40 tahun emang nggak bisa Gue dirubah. sih bukan masalah gajinya, dia mau nerima nggak gitu aja kan. Kalau mau nerima tadi tergantung karena tawaran Barcelona juga sama dengan pemotongan gaji 50%, tapi sebagai second choice di Barcelona. Nah, kalau Juve mau 6 juta euro, berarti kita harus punya ngasih jaminan starter buat dia. Karena kalau buat cadangan juga ya mending di Barca dia akan berpikir seperti itu kan. Jadi tergantung Juve nge-proses seperti apa selain gaji. Oke. Karena kita bargaining sama klub sebelumnya gitu. Oke. Ya, pertanyaan masih sama seperti Adi bahwa ini gajinya udah mulai diturunin ya, approach-nya 6 juta. Nah, menurut lu seperti apa? Apakah Lewi mau menerima dengan gaji seperti itu? Ya udah dijelasin ya dengan sangat panjang lebar oleh Pak Adi nih. Tergantung apakah dikasih jadi starter atau sebagai cadangan. Soalnya kan kalau cadangan ya di Barca juga diproyeksikan cadangan karena Barca mau ngincar striker baru lagi kan karena mau regenerasi gitu kan. Nah, kalau di Juve apakah bisa jadi starter? Menurutku sangat bisa ya kalau dengan kondisi striker yang sekarang dan striker-striker incaran Juve juga kayaknya kalau Muani walaupun dia ada potensi tapi mungkin dia masih bisa dibilang masih di bawahnya Lewi lah ya. Dan mungkin si RKM ini juga bisa belajar dari Lewi soal gimana mainnya dan dengan gaji segitu ya pas-pas aja sih sebenarnya, tinggal Lewinya mau atau enggak kan ibaratnya gitu. Ini RKM udah kayak dateng aja lu. RKM belajar Meli. Yang pasti aja yang pasti tuh David. Si Vlahovic yang masih ada, ya kan? RKM belum tahu dia datang apa enggak. Oke, kita Lewi kita tinggalkan dulu. Nah, ini ada berita tambahan yang menarik juga menurut gua, yaitu bahwa Elkan mendapatkan informasi dari dunia finansial ya bahwa John Elkan tertarik untuk mengambil grup olahraga sepak bola di mana ada 2 klub yang sangat familiar di mata pesepak bola, yaitu adalah Botafogo dari Brazil sama Olympique Lyon dari Prancis, dan dari Brussels ini kurang ini ya, dari Belgia kurang ya. RWD Molenbeek. Kurang. Ya mungkin Olympique Lyon sama Botafogo di Brazil yang salah satu grup itu. Dan apa sih nih manfaat dan efeknya terhadap Juventus kalau Juventus pemiliknya nih punya klub lain nih selain Juventus nih? Apakah seperti layaknya pemilik-pemilik Liga Inggris yang punya banyak side di mana-mana? Kayak City kan grupnya banyak banget tuh. Iya. Di Indonesia bahkan ada ya? Nggak jadi? Nggak jadi. Kemahalan katanya Oh, harganya. nggak jadi ya yang Indonesia? Mintanya pokoknya mintanya banyak tapi asetnya nggak ada. Iya. Nggak ada stadion tapi mintanya gede. Kayak di Italia kan Palermo. Iya. Di Italia kan Palermo. Udinese juga multi klub ternyata. Si Pozzo Iya, Pandawi. betul. Nah, jadi pertanyaannya buat Pondra adalah apakah ini bisa membuka jalur baru dan ada nggak sih manfaat dalam waktu dekat untuk Juventus sendiri? Efeknya apa nih kalau pemilik klubnya bisa punya klub lain selain Juventus? Ada nggak sih manfaat dalam waktu dekat atau sebenarnya ini lebih ke efek jangka panjang aja atau malah nggak ada efek apa-apa sebenarnya ini? Nah, kalau menurut lo gimana? Ya jangka pendek dan jangka panjang nih pasti ada ya, karena secara ekosistem ya Juventus jadi punya ekosistem lebih luas dengan, jadi ini kan kayak Botafogo, Lyon dan RWD Brussels ini nih jadi semacam klub satelit nih, jadi bisa jadi feeder klubnya buat Juventus, dan dengan kepemilikannya sama ini bisa membuka peluang bisa saling scouting, bursa transfer, infrastruktur pengembangan pemain ini mereka bisa saling bertukar gitu. Terus juga dari sisi aset juga secara ekonomi juga berarti akan semakin gede. Tinggal nanti tergantung Elkan mau masuk lewat mana. Kalau lewat Exor yang which is itu juga memiliki Juventus ya artinya ada keterkaitan gitu. Tapi bisa aja individu kan Elkannya aja yang masuk gitu. Menguasai Eagle Club Holdingnya ini. Tapi bisa juga Exor, bisa juga lewat Elkan. Nah, kita kan masih belum tahu karena ini berita masih menurut gua masih mentah ya, masih baru plan rencana, tapi tidak ada salahnya juga menurut gua kalau Elkan atau Exor bisa mencoba masuk untuk mencoba multi klub itu tadi, karena manfaatnya udah cukup kita lihat di Liga Inggris kok. City itu berapa banyak multi klubnya dia. Chelsea juga. City gitu, dan ternyata udah banyak juga klub Italia pun juga Udinese, Pozzo Family itu juga multi klub. AC Milan juga ternyata pemiliknya juga multi klub gitu. Apa sama itu AC Tulu Milan? yang Prancis. Jadi mereka punya dua klub. Nah, cuman efek negatifnya adalah kalau sampai secara struktur dan tata kelolanya sama, Juventus dan Lyon ini hampir dipastikan tidak bisa satu kompetisi. Jadi kalau Juve dan Lyon main di Liga Champions, salah satu harus ngalah. Ya udah pasti, masa Juve sih yang ngalah ya kan? Pasti Lyon dong gitu, lo ngalah lo gitu.
Nah itu yang terjadi waktu Crystal Palace sama yang waktu Crystal Palace menang Piala FA kan. Iya. Dia lolos ke Liga Eropa tuh. Nah feeder klubnya gue lupa satu lagi siapa ya? Lyon juga, Iya, Lyon, Lyon, Liga iya, Eropa. Lyon. Akhirnya Crystal Palace dijual tuh sama si pemiliknya Textor. Ternyata udah keburu UEFA udah keburu memutuskan, nggak bisa banding, akhirnya selesai. Crystal Palace-nya akhirnya ngalah main di Conference League. Jadi dampak negatifnya mungkin lebih ke situ. Tapi kalau dampak positifnya jauh lebih banyak dan secara jangka panjang tuh juga lebih banyak. Oke, jadi lu menyambut positif ya kalau kabar ini nanti diseriusi sama Selama Elkan ya. cuan daripada minjem duit mulu ya kan? Daripada minjem duit. Oke, kalau lu ada mungkin bisa lihat dari sisi lain atau sama tentang efek kalau Elkan memperluas lagi nih jaringan sepak bolanya, bukan hanya sekedar Juventus tok, tapi tambah lagi, gimana? Sebenarnya udah dijelasin juga ya, apa namanya. Jadi kita punya feeder club, jadi itu juga bakat di benua yang lainnya. Soalnya kan ada yang dari Amerika tuh, Iya, Botafogo dari Brasil. Mungkin kalau dari Prancis kan sebenarnya Juve juga sering juga kan belanja di klub Iya. Prancis kan. Nah mungkin ini ada mungkin wonderkid dari Brasil gitu kan, kayak Caio Jorge misalnya. Tapi begitu ke Juve melempem balik lagi ke Brasil bagus lagi dia di sana. Ya mungkin di sana disekolahin dulu lah sampai benar-benar matang. Ketika udah cukup terbukti proven mungkin bisa diangkut ke Juve gitu kan. Mungkin jadi lebih punya mental. Jadi kita punya Caio Jorge yang lebih upgrade gitu kan. Iya. Jadi Itulah kira-kira. jadi peluangnya itu malah mendatangkan bakat-bakat yang di Amerika Latin ya kan. Iya, scouting. Ini penting banget ya, kayaknya Juve itu memang susah banget menjamah ke pemain-pemain Amerika Latin. Biasanya diimpor sama Madrid biasanya tuh. Iya, benar-benar susah Juve itu pemain Amerika Madrid Latin. Biasanya kita dapat yang udah matang kalau main Amerika Latin. Jarang dapat yang Iya, tapi mentah. Brasil dan Argentina juga jarang yang sukses di Juventus kok. Iya sih. Bisa tercatat. Sandro dihitung emang lu lah. enggak anggap? Iya bisa dihitung dengan jari lah, bisa dihitung dengan jari. Sandro legend itu. Paling Tevez, Dybala. Higuain, Tevez. Udah sisanya flop-flop semua. Di Maria aja flop. Iya. Oke, kalau dari Adi ya sebenarnya hampir mirip-mirip. Cuman menurut lu ya tadi kita punya area yang sebenarnya area sepak bola banget nih Amerika Latin, Brazil pula. Ini bisa melahirkan bakat-bakat kan. Terus Prancis termasuk liga yang menghasilkan bakat juga. Lyon kan termasuk klub yang benar-benar bisa menghasilkan. Lu bisa melihat itu nggak sebagai keuntungan Juventus mengambil klub ini gitu? Ya kalau dibilang keuntungan pasti keuntungan ya, karena kan pertama kita nggak perlu berharap next gen itu dijual ya. Jadi kita kalau next gennya masih mentah tapi nggak bisa siap ke tim utama, Lyon. sekolahin itu ke Lyon. Ya itu dilakukan sama City. Antara Savinho itu kan sekolah tuh di Girona, satu musim balik ke tim utama gitu. Jadi emang beberapa pemain muda ya kalau emang belum compete di tim utama kita bisa sekolahin tanpa kita menjual. Ya secara kita nggak finansial juga nggak rugi kok, cuma minjemin doang gitu. Chelsea era Roman Abramovich itu bisa minjemin 80 pemain ke Vitesse Arnhem. 80 pemain tuh. Jadi semua skuadnya Vitesse itu ya pemain Chelsea. Bayangin 80 Belanda ya? Belanda. Jadi makanya Ten Hag lihat si siapa? Mason Mount dulu di situ kan. Jadi emang ada tanda-tanda seperti itu gitu. Dan Ajax pun punya Ajax Cape Town di Afrika gitu untuk nyari pemain yang bakat-bakat Afrika. Makanya banyak pemain bakat Afrika tuh bagus ke Ajax itu. Karena dari situ sekolahnya gitu. Jadi harapan gue ya pemain-pemain Brazil yang tadinya mungkin kita bisa nemuin Vinicius baru kali ya dari situ ya. Yang awalnya kita cuman kayak Jorge berharap kayak the new Neymar gitu. Ternyata bukan the new Neymar ya, Neymar Nora gitu ya. Nilmar gitu. jadinya. Nilmar. Jadi Neymar belum berkembang tuh gitu. Jadi emang apa kayak Inter apa namanya Gabigol ya, nggak bisa bikin gol kan ya. Jadi emang bener-bener pemain Brazil yang matang tapi bukan matang jago, matangnya karena media. Nah itu kemakan tuh sama tim-tim kayak Juve tuh. Sedangkan Madrid yang dapat itu yang mentah-mentah jadi. Emang beneran scout. Iya, jadi emang beneran scout. Jadi emang harapannya dengan kita dapat bakat muda Brazil dan ada keterbatasan non Uni Eropa di Italia, di sekolahnya dulu ke Lyon agar dapat WN EU, baru-baru nanti ke Juventus. Jadi ada semacam kolaborasi lah dalam 3 klub ini bagaimana kita menciptakan pemain baru. Jadi kita nggak perlu banyak transfer mahal-mahal, tapi emang secara biaya operasional gede banget. Untuk menghidupin 3 klub itu nggak gampang. Ini akan jadi problem besar nanti. Terutama Tapi yang enaknya sendiri juga kalau kita minjemin ke klub-klub Iya. ini, kita nggak kehilangan kepemilikan. Iya, itu. Pemain itu bisa kapanpun balik ke iya, itu yang Juventus kita karena butuh satu- gitu. satu Daripada kita kepemilikan. Dean Heisen nih, kita nyesel nih, wah bagus banget di situ. Kita kan nggak cuma lihat gigit jari doang nggak dapat apa-apa gitu. Dengan ini kita bisa jual, kita bisa pinjemin lagi ke sana kalau emang kita nggak cocok,
Ya kita itu untuk apa bikin Pinjemin next lagi gen? ke Botafogo. Pinjemin lagi ke tempat klub Botafogo, itu ya ya. balikin lagi, puter-puterin aja gitu. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya dengan diskusi kita tadi sangat positif terhadap beli klub lain itu sebenarnya agak telat berarti ya. Iya, karena itu Iya, udah iya sih. dijalankan lama. Itu si sapinya tuh dari Udah Troye banyak. loh. Dari Troye di divisi 2 Prancis, baru ke Girona, baru ke City. Jadi emang lompat dulu. Iya, ternyata banyak sekali keuntungannya Banyak. kalau dia. Dan klub-klub, setelah kita iya. diskusi kan, oh keuntungannya begini. Ya sebenarnya telat dong kalau gitu. Iya, dan Klub-klub lain udah mulai duluan dari dan jauh-jauh tim-tim hari. yang tadi kita bisa kondisiin, kita pelatih Spalletti mainnya kayak gini. Ya bilangin ke tim itu, pelatihnya mainnya kayak Spalletti ya. Jadi pemain gua nih kalau bagus tinggal pindahin aja, nggak perlu adaptasi. Tapi yang paling menarik sih memang biar next gen kita nggak kejual sih. Gitu. Iya. Jadi ada tempat main di kompetisi top level yang bisa. apalagi Lyon kan. Lyon kan bisa Prancis. minimal ya main Europa League lah. Jadi punya mentalnya daripada cuma main di Cremonese, Leke gitu-gitu Iya, kan. mungkin nanti juga Elkan bisa beli Perskapas Pasuruan main di Beli Indonesia. JDT, Iya, JDT iya, ya. iya. Ya udah, Elkan udah beli dah. Lu udah telat nih hitungannya nih. Yang lain udah kemana-mana. Orang udah mau beli di klub Indonesia ya City. Apa sih yang waktu mau dibeli City itu? Bukan, pokoknya enggak disebut. Persebangga. Oh, enggak. Tapi Persebangga alahannya Purbalingga. itu tim minta tinggi tapi asetnya nggak ada. Oh. Nggak punya stadion gimana mau punya aset? Emang nggak Gila dimunculin namanya. Nggak boleh kan? Iya nggak boleh. Ntar langsung framing, mau dibeli Man City gitu. Gila kalau City bisa di Indonesia juga seluruh dunia dia ya berarti ya. Kan Australia Melbourne ya, Lima kontingen. Melbourne City Iya. kan. Kan itu kalau kita di Melbourne City itu kayak Manchester City kalau di sana. Karena ada Melbourne Victory yang kayak MU-nya. Jadi emang dia ngelawan tim-tim yang ada di situ. Kalau di Amerika kan tempatnya Pirlo tuh yang kemarin. Ya New York. New York. Itu kan ada New York lagi ya klub aslinya Iya. sebelumnya. Jadi dia ngelawan klub tradisionalnya. Iya, buset Paling banyak di banget. City nih, 13 klub dia punya. Grupnya City gede Grupnya banget City, grupnya City Group ada 13 klub. dia Tapi punya. kalau Palermo kayaknya nggak diurusin. Masih seri B ntar kalau udah di seri A tuh siap-siap aja tuh. Ntar siapa 13 klub ini dia punya. Jadi makanya kalau kita bilang Manchester City sekarang klub besar ya emang besar gitu. Iya. Big. Yang punya tuh emang luar biasa. Iya benar-benar. Makanya Juve kalau sekarang mau berubah lagi jadi klub besar ya emang harus ngikutin cara mereka tren bermain. gitu ya, Iya. tren kayak gitu ya, punya side di Benar. mana-mana. Jadi emang supaya harapannya tuh klub kayak Lyon sama Botafogo itu under Exor kalau kita punya duit yang financialnya gede ya. Karena Iya. kalau under Elkan pun nggak yakin kepegang Jadi bang. nggak, ya apalagi kalau masuknya misalnya lewat Stellantis Iya. kan dari USA kan. Itu Itu kan- kan grupnya si Elkan itu kan juga. lewat si FG, Berarti lu bukan nggak lewat ini. punya satu Iya. kepemilikan. Ya meskipun ada keterkaitan tapi secara tata kelola pasti kan beda. Ya, Iya, City iya. kan Plus itu lewat minus CFG. City kan lewat CFG itu yang punya Girona adiknya Pep, abangnya Pep. Jadi emang enak banget tuh abangnya Pep. ya Gua butuh pemain tuh. tinggal kabar-kabaran ya. Iya. Ya ada nih bagus nih, ada. Yuk kirim itu, ya. Itu Savinho kan berapa itu Savinho? Ada juga ordal-ordal di sana ya. Iya, itu Savinho berapa harganya dari Girona ke City? Nawarin pemain udah kayak grup kacang. Ini ada main bagus Ada nih nih, bos. bagus nih bos nih. Bisa dipakai. Makanya Girona bisa main di UCL bareng City. Karena secara sahamnya emang mayoritas yang punya ya Iya. saudara si Pep bukan si dipisahin bukan si pemilikan FG. sahamnya. Pinter juga tuh City tuh. Iya, jadi Iya, iya. adanya Pep ini yang punya. Gue owner gede karena gue mayoritas. Iya. Kalau yang lain tuh mayoritasnya satu. Oke, ya itulah tadi teman-teman bahwa tadi di materi terakhir kita banyak keuntungan dari kita memperluas jaringan klub dari pemilik kita dan mudah-mudahan ini diseriusi sama Elkan bukan hanya sekedar berita-berita doang, ternyata banyak sekali manfaatnya. Mungkin sampai sini dulu aja kali ya beritanya ya, karena nggak banyak lagi karena masih perjalanan Juve menuntaskan Serie A ini. Dari gua cukup segitu aja, ada yang tambahin, Pandra? Tidak ada. Dari Adi? Cukup. Dari Kay? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin itu aja dari gua. Jangan lupa share, like, and subscribe. Video alla fine. Forza Juve. Foto dulu.